Perannya digantikan oleh Romeni merapat ke Liga Inggris. Hey kid. Calon striker timnas Indonesia, Ole Romeni, dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga Inggris, Oxford United. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa FC Utrecht telah mencapai kesepakatan dengan Oxford United untuk melepas pemain berusia 24 tahun tersebut. Ole Romeni, yang kini berada di Inggris, dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun dengan klub yang saat ini berada di peringkat ke-18 Championship Inggris. Transfer ini disebut melibatkan biaya sebesar 2 juta euro. Kabar ini menjadi sorotan publik Indonesia karena Oxford United dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengusaha Anindya Bakri. Dengan kepindahannya, Ole Romeni juga berpeluang untuk reuni dengan mantan rekan setimnya di FC Utrecht, Hide ter Aves. Sementara itu, FC Utrecht telah mempersiapkan pengganti Romeni dengan merekrut Miliano Jonathans dari Vitesse. Selain itu, uang hasil penjualan Romeni akan digunakan untuk mendatangkan striker baru, salah satunya Sebastian Haller yang kini menjadi target utama. Ole Romeni juga diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan untuk lini depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, ini telah berlangsung sejak November tahun 2024 dan diperkirakan selesai pada awal 2025. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan performa skuad Garuda, terutama menjelang laga penting putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025 mendatang. Dengan rencana strategi yang matang dan kekuatan pemain yang meningkat, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 diharapkan akan membawa hasil yang membanggakan bagi Indonesia. Indisipliner, 3 pemain berlabel timnas dihukum Komdis PSSI. Hey kid. Komite Disiplin PSSI baru saja menjatuhkan sanksi untuk sejumlah pelanggaran yang terjadi di Liga 1. Dari beberapa keputusan tersebut, terdapat 3 pemain tim nasional Indonesia yang mendapatkan hukuman. Ketiganya adalah Ramadan Sananta, Persis Solo, Nadeo Argawinata, Borneo FC, dan Galapagamo, Semen Padang, yang masing-masing dikenai sanksi akibat tindakan tidak sportif di lapangan. Ramadan Sananta menerima sanksi akibat insiden dalam pertandingan melawan PSBS Biak pada tanggal 16 Desember tahun 2024. Dalam laga tersebut, ia tertangkap melakukan sikutan ke wajah bek PSBS Biak, Jamie Xavier, yang membuat wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Komdis kemudian menambah hukuman dengan larangan bermain dalam 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah, sebagaimana tertuang dalam keputusan sidang pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Sementara itu, Nadeo Argawinata mendapat sanksi terkait aksinya saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 20 Desember tahun 2024. Dalam laga tersebut, Nadeo melakukan tackle keras terhadap Bruno Moreira, yang menghasilkan kartu merah langsung dari wasit. Ini menjadi kartu merah keduanya selama paruh pertama Liga 1 musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Komdis menambah hukumannya dengan larangan 1 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Striker muda Semen Padang, Galapagamo, yang juga dipanggil untuk pemusatan latihan timnas U20 Indonesia, turut mendapat hukuman. Pemain berusia 18 tahun itu dikenai sanksi karena melakukan stomping terhadap pemain Persik Kediri, Yusuf Meilana, dalam laga pada tanggal 21 Desember tahun 2024. Meskipun sudah menerima kartu merah dari wasit, Komdis menambah hukumannya dengan larangan bermain 2 pertandingan tambahan serta denda sebesar 10 juta rupiah. Masuk daftar bergengsi FIFA, Marcelino Ferdinand curi perhatian dunia. Hey kid. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, berhasil mencuri perhatian dunia dengan masuk dalam daftar pemain paling berbakat zona Asia versi FIFA untuk tahun 2025. Dalam daftar ini, laman resmi FIFA mengungkap 6 talenta muda dari zona AFC yang wajib disaksikan tahun depan. Menurut FIFA,
Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi sepak bola di Timur Tengah dan Asia, dengan berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia, yang menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana pemain-pemain ini mampu memikat para penggemar, baik di kandang maupun saat bertanding di luar negeri. Nama Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam daftar tersebut. FIFA memuji kemampuan Marcelino yang mengesankan, terutama dalam membaca permainan di lapangan. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini dikenal sebagai gelandang serang yang andal dengan teknik luar biasa. Ferdinand menggabungkan kemampuan teknik mengesankan dan kemampuan membaca permainan impresif dalam perannya sebagai gelandang serang, tulis FIFA. Penampilan Marcelino yang konsisten juga dianggap sukses memukau para penonton dan menegaskan statusnya sebagai pemain berbakat. Salah satu momen terbaik Marcelino terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Marcelino mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Selebrasi ikonisnya, di mana ia duduk tenang di atas kursi dengan bola di kakinya, mendapat perhatian luas dan disebut-sebut menginspirasi banyak orang. Selebrasi tersebut telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia, ujar FIFA. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya mengangkat posisi Indonesia ke peringkat ketiga grup C tetapi juga meningkatkan harapan bangsa untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi figur sentral bagi timnas Indonesia. Sepanjang tahun 2024, ia tampil sebanyak 17 kali untuk tim senior, menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Selain Marcelino, FIFA juga memasukkan nama-nama seperti Ali Jassim, Irak, Marcus Meloni, Uni Emirat Arab, Seo Liang Wo, Korea Selatan, Mohammad Aboual Nadi, Yordania, dan Abosbek Faizullaev, Uzbekistan, sebagai pemain muda yang patut diwaspadai. Daftar ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Asia terus melahirkan generasi berbakat yang siap bersaing di panggung dunia. Wonderkid Nijmegen Delina Arts masuk daftar naturalisasi timnas. Hey kid. Ada kabar menarik mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Sosok Delina Arts, jebolan Akademi PSV Eindhoven, kini menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat ini mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ia mengaku memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya yang berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Pengakuan ini dianggap sebagai sinyal kuat untuk menarik perhatian PSSI agar mempertimbangkan proses naturalisasinya. Delina Arts dikenal sebagai pemain bertahan yang serba bisa dan memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Penampilannya yang konsisten dalam menjaga lini belakang menunjukkan potensinya sebagai bek andal. Berbekal pengalaman dari Akademi PSV Eindhoven, ia mampu mematahkan serangan lawan dengan baik, termasuk saat menghadapi bola-bola sulit. Pengalaman ini memberinya dasar yang solid untuk berkarir sebagai pemain profesional. Saat ini, ia bermain untuk NEC Nijmegen, klub Eredivisie yang juga diperkuat oleh Kelvin Verdonk. Di NEC Nijmegen, Delina ditempatkan sebagai bek kanan karena kemampuan bertahannya yang mumpuni. Namun, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, menunjukkan fleksibilitasnya di lini belakang. Sosoknya semakin menarik perhatian karena ia memiliki darah Indonesia yang kuat dari pihak ibu, kakek, dan neneknya. Dalam sebuah wawancara, Delina menyebut bahwa ibunya berdarah Indonesia sepenuhnya, sehingga budaya dan identitas leluhur tetap mengalir dalam dirinya meskipun ia lahir di Veghel, Belanda, pada tanggal 27 Mei tahun 2003. Keinginan Delina untuk membela timnas Indonesia dianggap sebagai langkah untuk menghormati tanah leluhurnya. Dengan kualitas permainan yang sudah teruji di Liga Utama Belanda, ia dipandang sebagai aset potensial bagi skuad Garuda. Keberadaannya di NEC Nijmegen sebagai pemain inti mempertegas kemampuannya, sekaligus membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dengan pemain berbakat seperti dirinya.